اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ini kita ada di kisah atau cerita ketujuh yang ada disajikan oleh Allah di surat Hud tentang Nabi Musa. Di belakang kisah Nabi Musa, Allah membuat kesimpulan dan menjadi penutup surat Hud. Nah, mari kita teruskan kajian kita, masih menyisakan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini nabi yang humble ya, sederhana. Ya kayak Pak Haji Rusti lah, lembut, cool. Kaget di akhir kisah ternyata meradang juga Nabi Syuaib. Ternyata punya kemarahan, tapi cara marahnya beda dengan Nabi siapa yang nekat melawan orang-orang kuat, besar, tinggi. Nabi Hud. Sehingga kita sepakati kalau ada pertanyaan apa mukjizat Nabi Hud, maka jawabannya nekat berani melawan orang yang besar. Nah, Nabi Syuaib ini memporak-porandakan asumsi. Kita pikir saking humble, cool, friendly, kayaknya nggak punya nyali Nabi Syuaib. Karena yang dilawan bukan orang dengan tipikal kaum Nabi Hud, perawakannya tinggi, besar, malah ditambah lagi oleh Allah stamina-nya lebih besar. Tapi ini melawan orang-orang dengan sistem kapitalisme yang kuat banget, perdagangan curang, oligarki, berhala. Ya itu yang kemudian dijual oleh mereka bahwa perdagangan mereka kuat karena cara ritualnya patuh dan taat pada praktek-praktek ritual orang tua dulu. Sehingga ketika Nabi Syuaib berdakwah dianggap orang gila karena kan jual janji. Best praktis yang ada adalah perdagangannya kuat dengan dua cara. Satu, menyembah berhala. Dua, perdagangan liberal, bebas kecurangan, produksi boleh rusak, boleh berpenyakit. Nah, Nabi Syuaib mengingatkan soal itu. Yang diceritakan Nabi Syuaib tentu halu, dianggap halu. Pak Jirtinya paham halu? Belum lagi. Belum. Jadi kalau orang itu merasa sudah top, berkuasa, mewah, makmur, maka tawaran baru disebut halu. Halusinasi. Nah, Nabi Syuaib berada di tengah-tengah puncak perdagangan yang hebat. Daerah yang kita sedang bicarakan adalah daerah di kawasan Laut Mati ya, di Jordan, di mana dengan kedalaman 200 dpl di bawah permukaan laut, garamnya tinggi, tidak ada ikan yang berani hidup di situ kecuali ikan kesasar dan tepar juga. Ikan-ikan yang boleh hidup di situ ikan asin, ikan pecak bandeng, mati di situ. Tapi aneh, makmur. Nah, saking kuatnya perdagangan, maka boleh menipu. Timbangannya dicurangi,
meterannya boleh dicurangi, produksi apa aja laku, maka produksinya juga kotor, rusak. Nah, mereka meyakini sistem perdagangan curang seperti itu karena didukung oleh support berhala, patung. Lah, Nabi Syuaib menawarkan perubahan. Ya tentu kan dianggap halu, dianggap halu. Nah, persoalannya seandainya umpama Indonesia yang ngomong itu Bahlil aja, Menteri Investasi, dulur-dulur pengusaha kaki, tinggalkan bid'ah tahayul, pasti punya magnet. Pertama, dia profesional, dia juga menteri yang membidang investasi. Lah, Nabi Syuaib bukan pedagang, sehingga dicurigai lah itu gimana modus pengen nyalip di tikungan tanpa kapital, tanpa modal. Ini persoalan sulit. Mari kita lihat bagaimana Nabi Syuaib menghadapi itu. Karena yang dihadapi Nabi Muhammad sedikit atau banyak pasti pernah dihadapi Nabi Syuaib. Qalu, dakwah Nabi, masih ingat gak kemarin materi dakwah Nabi Syuaibnya? Lupa. Ada dua bagian. Bagian pertama tauhid, bagian kedua muamalah. Yang muamalah ada 3 bagian. 1, jangan merusak tera, ukuran meteran tidak boleh dikurangi, ukuran berat dan ringan timbangan tidak boleh dikurangi. Muamalah yang kedua adalah sistem produksi, tidak boleh produksinya produksi yang berbahaya, berpenyakit untuk masyarakat. Yang ketiga, harus saling menguntungkan, tidak boleh punya sistem yang monopolis, mentang-mentang dia produksi kemudian konsumen diintimidasi. Totalnya ada 4 dakwahnya Nabi Syuaib. Nah, itu kemudian direspon oleh masyarakat. Apa responnya? Qalu, mereka menjawab, ya Syuaib, Nabi Syuaib. Membingungkan buat orang-orang umatnya Nabi Syuaib. Kenapa bingung? 1, Nabi Syuaib tinggal tumbuh berkembang bersama di situ. Masa sih nggak paham bahwa perdagangan itu begini majunya? Emang ada yang salah dari cara kami? Kamu kan tumbuh berkembang bersama kami. Maka diolok-olok oleh masyarakatnya. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah gara-gara ritual aneh tanda petik sholatmu itu yang membuat kamu berbeda sendiri dengan kami, sehingga kamu menyuruh kami meninggalkan praktek ibadah yang biasa kami lakukan, yaitu memperbudak diri di hadapan patung-patung. Kamu meminta kami memperbudak diri di hadapan Allah, sementara kami mencapai puncak perdagangan dengan cara ini. Berarti kan halu. Jangan-jangan kamu mau menipu, PHP doang kan? Aw anna fa'ala fi amwalina ma nasya'u, atau kamu juga ikut-ikutan, ikut campur soal sistem perdagangan, tata kelola kekayaan yang kami miliki. Emang siapa kamu? Harta saya, komoditas saya, jaringan produsen milik kami, konsumen milik kami. Seolah ingin ngomong agama aja ngurusi perdagangan. Kiai jeng milu-milu campur perdagangan. Nah, pola ini berlangsung sampai sekarang, sehingga lamun anak kiai diundang di acara kadir, ngedoa penutup 500.000 amplop.
kalau kadin kota, kadin provinsi 750. Keleh kan kori paling 5 menit sejuta. Jadi ada apa ya? Ada pemilahan. Seolah-olah istilah kiai ngurus dagang. Partai politik ngundang kiai bukan untuk pencerahan kader-kader politiknya. Gina kedua mah penuntuk. Ini sama di sini. Innaka la antal halimur rasyid. Ini udah kita bahas kemarin ya. Hilang, mana itu? Pidol mah. Sehingga karena jengkel si masyarakat sana keresek nih, kayak ikut campuran. Maka kata mereka ujung-ujungnya, Syuaib, bukankah, kan gitu kemarin ya, bukankah innaka antal halimur rasyid. Ini dibahas panjang di tafsir ini. Bukankah kamu ini la anta halim, ya semacam humble, ini pandai. Ini memuji apa menghina lagi? Menghina Pak ya. Nah, ternyata efeknya menghina. Seolah umat ngomong, kalau kedengarannya halus ya nakal ya. Al-Halim, karena memang Nabi Syekh-nya dari Pak Haji Rusdi, Pak Jasroki halus, lembut. Nah rupanya timbul juga mereka casingnya doang halus, akalnya mau bulus, pengen menguasai perdagangan secara instan. Nah ini sehingga artinya kasar, padahal halim artinya lembut. Ar-Rasyid, bukan kamu ini pandai, tapi kok kayak orang bodoh ya. Sehingga artinya bodoh. Wah luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang ngomong bukan tukang bawang di pasar lontar, bukan. Yang ngomong ini orang-orang besar di perdagangan, Kadin, Gapensi, Abu Rizal Bakri sekarang. Jadi kata bodoh yang dikeluarkan orang kampung tidak punya dampak yang sama dengan kata bodoh ketika diucapkan oleh orang-orang yang berpergaulan tinggi, berpendidikan tinggi, berpengaruh, sehingga memiliki dampak besar. Dampak besar. Sehingga kata-kata innaka la antal halimur rasyid menjadi titik penting jatuhnya azab itu, sebagai disebut puncaknya gitu ya. Sama lah kalau Pak misal presiden kita ngomong ya, Pak Jokowi, hei menteri jangan bodoh, oh itu udah berbahaya itu. Tapi kalau yang ngomong misalnya Pak Haji Rusdi ini ya, menteri ini bodoh amat, nggak ada open ya, ada dampak tapi angin lalu aja. Nah ini sama ini, sehingga ditafsir mendapatkan pembahasan panjang. Innaka la antal halimur rasyid. Nabi-nabi sebelumnya di framing gila ya, di framing penuh tipuan sihir. Nabi Musa, nah Nabi Syuaib di framing 180 derajat dari kesehariannya, orangnya lembut, ternyata kasar kamu ya, cara bersaing. Dan tutur katanya rapih, pandai menjelaskan sesuatu, ternyata kamu ngomong dianggap tidak ada ilmunya. Kala direspon oleh Nabi Syuaib, kalau saya udah marah gini kan, ya qaumi, wahai kaumku,
Aro'aitum in kuntu ala bayyinatin. Bagaimana tanggapan kamu kalau saya ternyata mampu membuktikan dengan izin Allah, mungkin kitab, mungkin wahyu, mungkin mukjizat min Rabbi, langsung dari Allah. Kamu gimana responnya? Wa razaqani minhu, plus saya, kata Nabi Syuaib, dituduh miskin oleh kamu, akhirnya saya mendadak kaya, dibikin kaya oleh Allah. Apa kamu masih berani bilang tega kepada saya itu sebetulnya tidak halim tapi kasar? Kamu juga masih tega mengatakan saya itu tidak rasyid tapi bodoh. Nah, itu maksudnya. Yang hebat di sini riskonnya diberi naat hasanah untuk menjelaskan pada saat itu rezeki tidak istimewa hasanannya. Haram tak halal TKB diarin rezeki pada saat itu, karena perdagangan yang curang sudah menjadi lazim pada saat itu. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Maka saya tegaskan, saya tidak akan mundur satu jengkal pun. In uridu illal islaha mastata'ta. Kalau saya mau dikehendaki, maka yang saya mau cuma al-islah mastata'ta, tolong memperbaiki diri, maka semampu kalian. Ada yang baru bisa memperbaiki al-mikyal, meteran. Pada saat meter sudah tidak curang lagi, maka tinggal apalagi diperbaiki, silakan step by step, tidak harus seketika. Wa ma taufiqi illa billah. Kenapa orang tobat memperbaiki diri itu step by step? Karena Allah lah yang melengkapi kemudian. Namanya taufik. Wafaqo itu sempurna, minta disempurnakan pada Allah, namanya minta taufik. Taufik. Orang tobat kan 12 langkah, baru 1 langkah, kurang 11-nya minta kepada Allah. Tapi langkah pertama jangan minta ke Allah. Nah, itu sama dengan kemarin saya mengkaji kata ihdinas siratal bukan mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menarik. Nasta'in berasal dari kata di kata dasarnya. Nah, kan ada tahun kan? Berarti wa. Nah, masdarnya aunun. Nah, ini namanya tolong. Ada Pak Jamal naik motor, jeblok jatuh. Hanya bisa melambaikan tangan. Ada Pak Tata lewat. Apa yang mau Pak Tata lakukan dengan korban Jamal itu? Ya, dia menolong dengan cara bagaimana? Mungkin nggak? Ayo berdiri di mana? Nanti saya pandu. Ayo coba angkat kakinya. Nggak mungkin. Sudah nggak berdaya apa-apa. Maka itu digunakan kata aunun. Namanya tuna daya. Menolong yang sudah tidak punya, powerless. Apa powerless itu? Sudah nggak punya kemampuan. Maka wa ta'awanu itu nggak bisa, teman-teman najis, bas. Jangan ngasih kail ya Pak. Jangan ngasih ikan ya. Nah, jangan kasih ikan, kasih kailnya. Dia tuna dia. Nggak punya apa-apa. Maka digunakan kata ta'awan. Kalau yang tidak tuna itu namanya isti'anah.
Nah ini turunannya namanya inayatun. Ada bedah rumah, oh nggak bisa apa-apa lagi. Pemberian modal, nggak bisa apa-apa lagi. Bukan pemberian bantuan apa ya untuk perbaikan makan. Namanya inayah. Ada orang lagi cerita, Pak Jamal jatuh. Alhamdulillah, bagikan alhamdulillah kan. Nah, pernah saya bagi dulu. Saya belikan air putih dia biar ini halu ya. Karena dia sebetulnya nggak jatuh banget. Dia udah bisa berdiri, bahkan memeriksa nggak apa-apa. Namanya isti'anah. Karena awan ini ditambahin istab'ala menjadi ista'ana, yasta'inu, isti'anatan. Nah, ada inayah, ada isti'anah. Nah, bedakan ya. Ada inayah kan sering pidato kan. Inayah gimana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya makan jarang pakai pembukaan dengan taufik dan inayah. Ya. Itu menunjukkan kita ini miskin-miskin banget itu inayah. Isti'anah. Dari sinilah ketemu iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya sudah langkah pertama, lengkapi langkah saya. Itu namanya nasta'in. Jadi orang istighfar, tobat, lakukan aksi-aksi positif. Nggak sempurna ini Allah, nggak sempurna. Karena langkah-langkah yang lain banyak di dalam genggaman kekuasaan. Maka nasta'in dalam konteks yang lebih konkret artinya minta disempurnakan. Paham gak nih persisnya? Ya, nasta'in. Jadi kita ada 10 langkah menuju sempurna. Punya 1 langkah, udah mulai kan? Langkah kedua. Yakin bisa nyampe langkah 10. Nah, orang mukmin sangat yakin bisa sampai dengan pertolongan Allah. Maka disebut isti'anah. Maka nasta'in itu minta disempurnakan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok bisa? Karena udah punya kapital namanya na'budu, siap diperbudak oleh Allah. Siap diperalat oleh Allah. Ingat surat Al-Fatihah ada di Mekah. Tidak bicara sholat, tidak bicara zakat, tapi bicara transisi dari menjadi budak Abu Jahal Abu Lahab menjadi mau dan hanya diperbudak oleh Allah. Transisi. Nah, kita lanjutkan. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Lagi pula kata Nabi Syuaib, saya nggak ambil pusing dibilang culas padahal casing saya halim, dibilang pandir padahal saya rasyid. Saya serahkan, saya wakilkan kepada Allah. Masih ingat cara mempraktekkan tawakal? Iya, memprakteknya saya mau tidur, tapi saya lagi geting kepada Bu Haji Nenek. Geting itu apa ya? Kesel, lebih dari kesel. Apa? Hati broken bener. Sampai mau makan nggak bisa tidur. Saking kacaunya, sehingga mau tidur aja nggak bisa makan. Rusak saya. Lama-lama capek saya, kesel ke Bu Neng itu. Apa yang mau bapak-bapak ibu-ibu lakukan? Maka saya ngomong, kalau Allah susah.
urusan belum beres yang baju nenek, tolong wakili kesel saya ke Bu Nenek. Saya mau tidur, saya mau makan, itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu meminta Allah mewakili kepentingannya yang belum beres. Saya percaya cara terbaik hanya dari hanya Allah mengirim utusan Allah, entah malaikat, entah melalui pasukan-pasukannya. Ada tamu ke baju nenek, ini ada ini nih, roti Holland dari Paman. Kaget temannya kan, dia lagi nggak enak gitu. Besok sudah hari indah. Nah itu contoh dampak dari tawakal. Waktu saya belajar dulu di SMP Muhammadiyah di Medan, guru saya menjelaskan tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ya cuma untuk orang-orang pintar seperti Rusdi dibuat gampang kayak gitu. Jadi kita harus menolong audien untuk bisa sampai paham. Ya artinya berserah diri artinya. Iya. Ya kan misal gini, onta kita parkir sudah pakai rantai ganda. Iya. Yakin nggak hilang? Nggak yakin. Nggak yakin. Bisa saja kan. Maka saya masuk, tapi saya harus menerima tamu dan ngobrol. Saya nggak mampu membagi pikiran dua, ngajak ngobrol sama onta saya. Maka saya minta tolong pada Allah, ya Allah saya mau ngobrol nih, ganggu pikiran saya, tolong jagain motor saya. Ini tawakal. Jadi mewakilkan ketidakberdayaan saya karena saya tidak mampu membagi dua konsentrasi. Itu tawakal itu. Orang nggak bisa tawakal kalau nggak percaya. Harus percaya dulu ke Allah. Nah, Nabi Syuaib percaya habis pada Allah. Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu dengan konsep tawakal Nabi Syuaib, apa yang bisa dipahami? Ini pernah ini saya dengar di rekaman kajian ini pernah. Secara portofolio semua kesombongan umatnya benar. Tidak ada faktor-faktor yang bisa membuat umatnya itu takut ke Nabi Syuaib. Semuanya benar. Tapi dia nggak mau dakwah berhenti. Maka dia minta kepada Allah, saya nggak mau dakwah berhenti. Tapi saya sudah kehabisan akal. Tolong wakili urusan ini pada Allah. Ternyata di belakang ayat Allah mengambil cara bukan dengan memperpanjang masa dakwah Nabi Syuaib, tapi mengakhiri periode dakwah Nabi Syuaib dengan ditimbulkannya azab. Kan pernah kita buat kesimpulan, hati-hati kalau sudah orang mukmin bertawakal muncul timbul azab ke orang lain. Dan pernah kan? Nah ini contohnya ini Nabi Syuaib ini. Akhirnya, jadi bedakan putus asa dengan tawakal. Ngotot banget Nabi Syuaib dakwahnya nggak mau berhenti. Ngotot. Kalau nggak ngotot ngapain tawakal? Maka praktek tawakal yang dipahami Pak Jirus di SMP Muhammadiyah berpotensi putus asa. Berarti berserah atau berpasrah? Tadi ngomongnya berpasrah Pak Jirus. Ya. Ya berpasrah berserah itu kayak mau ke putus asa. Oh, berserah diri enggak ya? Berserah diri. Ada lagi Ustadz begini neraka. Saya udah usaha Allah, hasil saya serahkan padamu. Bukan tawakal. Tawakal mah belum selesai programnya. Ya ada usaha kita Ustaz ya. Jadi sesuatu yang belum selesai tapi yang ingin selesai, maka saya serahkan pada Allah. Tadi kan sama, berarti isti'anah pengen sempurna. Nanti ada lagi yang siratal mustaqim, tapi kita ngejarin dulu ya. Wa ilaihi unib. Toh urusan segala apapun kembalinya pada belum selesai. Nabi Syuaib masih terus mencoba memberi nasihat pada kaumnya. Wa ya qaumi, hai kaumku,
penggunaan kaumku juga menunjukkan kualitas mental Nabi Syuaib. Mestinya kalau saya udah marah itu, tapi Nabi Syuaib tetap menyapa dengan lembut, dulur ya. La yajrimannakum shikoki, turun jangan gara-gara konflik antara saya dengan kalian ada perselisihan. Syikok itu pecah. Nah, para ahli tafsir membuat turunan dari syikoki. Di situ kan shikoki ya. Koki, tahu shikoki Pak Jurus? Merek kecap. Merek kecap botol. Shikoki itu artinya perselisihan pandang. Turunannya apa yang diperselisihkan antara Nabi Syuaib dengan umat dakwahnya? Dua. Satu, penyebab kemajuan perdagangan, bukan berhala tapi Allah. Jadi Nabi Syuaib menganggap semua hal itu dalam genggaman Allah. Kata mereka, enggak, kita butuh izin dan restu dari patung-patung itu. Satu. Yang kedua, perdagangan bebas, monopolis, liberalis, menjanjikan kemakmuran. Kata Nabi Syuaib, enggak, perdagangan yang jujur, bertanggung jawab, adil, yang menjanjikan kemakmuran. Kan beda tuh pandangan. Jauh beda. Tapi kata Nabi Syuaib, lur, senajan kita ini berbeda pandangan, janganlah membuat yajrimannakum, kalian malah memproduksi kejahatan-kejahatan. Udah biasa aja, nggak perlu. Kan begini Pak Tata ya, kayak di negara kita lah. Berbeda pandangan dengan siapa sih Habibnya? Habib Rizik ya. Perbedaan pandangan antara rezim dengan Habib Rizik siap, mungkin oknum lah, bukan rezim. Haruskah gara-gara perbedaan pandangan timbul pembunuhan? Oh. Kata Habib Rizik, kalau Nabi Syuaib ini ya, mestinya kalau Nabi Syuaib, saya dia Habib Rizik kan, santai aja bro, santai, nggak perlu. Kita boleh berbeda pandang, tapi nggak perlu ada Benci-benci ya. ada kejahatan. Nah ini Nabi Syuaib begitu maksudnya. Jadi jangan mobilisasi, jangan intimidasi. Kita lagi nggak tarung, kita lagi memenangkan pendapat dan gagasan. Ayyusibakum mislu ma asaba qauman Nuh. Mulai meninggi Nabi Syuaib. Nanti hati-hati loh, malah gara-gara sikap arogan kamu akhirnya diikuti kejahatan, memicu ayyusibakum, terjadinya musibah yang pernah dialami oleh umat-umat apa sebelum kamu, yang secara geografis jaraknya nggak jauh, yang secara periode jaraknya juga nggak jauh. Artinya masih ada di benak mereka. Bengen kaum Nabi Lut kayak apa, bengen kaum Samud kayak apa, gara-gara ikike. Jadi beda pendapat biasa aja lah. Kita nggak perlu mengancam Nabi, nggak perlu framing, intimidasi, membunuh 6 laskar syuhada. Untung zaman Nabi Syuaib belum ada kilometer 50 tol, itu belum ada. Belum ada rest area. Sekarang juga nggak ada ya rest area. Itu contoh, ini mah contoh. Kenapa contohnya itu paling mudah dipahami? Ustaz, Nun. saya jadi kaget Ustaz ya. Semua yang terjadi sekarang ini sudah pernah dulu sudah pernah terjadi. Bukan, salah. Jadi kisah Nabi Syuaib yang meniru Indonesia. Yang niru sih Indonesia. Juga kaum Hudin, coba bayangkan, itu kan tidak jauh tempat dan waktunya. Kaum Hud, hati-hati. Au kaum Sholihin, ini menarik buat juru dakwah ya. Jadi kalau kita ingin mensugesti audiens, contohnya aja ado sing parat baik ya, yang viral aja. Nah itu perbedaan ustadz dan bukan ustadz.
Jadi sesuatu yang viral di tangan masyarakat jadi bahan gibah, di tangan kita menjadi bahan tarbiyah supaya lebih cepat mensugesti. Anu baterai entek. Ini kan baterai baru. Dia ada pabrik. Bahkan khusus kaum Lut ditegaskan oleh Nabi Syuaib. Coba lihat kaum Nabi Lut. Wa ma qaumu Lutin udutta. Kaum Lut yang apes itu minkum bibait ma minkum bibait urado, baik tempat maupun waktu kejadiannya, bahkan reruntuhannya itu masih dapat dilihat oleh kaum Nabi Syuaib masih. Karena itu kan jadi kota mati. Kan kaum Lut ini kalau saya beri judul kan kaum sungsang. Jadi kepala buat kaki, kaki buat kepala, karena dia menjungkir balikan fitrah. Wong wadon, wong lanang demen wong lanang, wong wadon demen wong wadon. Maka oleh Allah azabnya dibuat sungsang. Kepalanya, kakinya digantung ke atas. Ada yang bilang 12 hari, ada yang bilang 6 hari, sampai kemudian Allah mengirim batuan. Setiap batu ada sensornya. Ada 4 juta pengikut atau pembantah Nabi Lut yang dihukum Allah 4 juta. Jadi 4 batu kerikil mati semuanya. Mati semuanya. Yang aneh kaya gak ada kehidupan. Kelak di zaman Nabi Muhammad, para sahabat yang melewati situ agar menghindari kawasan itu. Dan tempatnya nggak jauh dari Nabi Syuaib berdakwah. Dan belum lama masih sering jadi obrolan. Maka kata Allah, wa ma qaumi Lutin minkum bibait udutah. Kasus kaum Nabi Lut durung suikian. Arti ulang ta. Wastaghfiru rabbakum. Ingat, ini udah pernah kita kaji. Oleh karena itu nyatakan perasaan bersalah. Jadi istighfar baru menyatakan perasaan bersalah, belum disebut tobat. Udah kita kaji. Karenanya summa tubu ilaihi. Kalau sudah menyatakan bersalah, lakukan aksi-aksi yang membuktikan kita menyesal, tidak mengulangi lagi, termasuk infak, sedekah, sholat sunnah mutlak, nyervis istri lebih dari biasanya, menyayangi saudara lebih dari biasanya. Katakan kalau sudah nanya, kadingarin kan bukti taubat saya. Pasti aneh, dianggap aneh. Istrinya nanya, Orena kalau tiba kena al pemekas, ini nabi, ini bukti tobat saya. Memekas. Jadi sekali lagi istighfar langkah awal. Pernyataan komitmen bahwa iya ya, umur, rezeki, kesempatan beribadah sia-sia. Ya Allah, nyesel amat ya. Saya harus A, B, C. Ini tobat tuh. Saya harus A, B, C. Itu tobat. Terperinci, Ustaz. Iya, kan orang sering astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai Pak Kapolri astagfirullahaladzim. Inna Rabbi Rahimun Wadud. Jangan khawatir, Allah kita nggak kayak patung, nggak punya respon, nggak jeli lagi. Allah itu Rahim, ngerunyani berapa tebal pun dosa kita, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah. Plus Wadud, Wadud itu, apa ya, cinta mati betul. Jadi bayangkan seorang ibu sudah enak lihat anaknya, kembali tetap dipeluk, ya, diterima lagi karena cintanya tidak pernah hilang. Itu Wadud.
Jangan khawatir, walaupun jauh meninggalkan Allah, pada saat kembali Allah tetap berubah. Iya, hamba bikin dibaikin ya. Ya Allah. Eternya wadud ya. Ustaz, No. saya kok jadi cemas Ustaz dengar cerita Ustaz sebentar ini nih. Kenapa ya? Tobat itu kan harus terperinci kan. Ya. Saya ini dalam seminggu ini mungkin 30 kali marah-marah sama istri saya. Baru 30 kali. Ngambil air, tolong air segelas haus, nggak diambilin. Oh, saya jengkel. Mau mandi saya, aduh, rebus air panas. Nanti saya ingatkan suruh bertobat deh. Jadi banyak kali dosa saya Ustaz. Alhamdulillah Pak Jurus ini alhamdulillah. Dengan apa yang dilakukan istri tambah lagi pahalanya, pahala sabar. Oh iya iya. Sebab kan nggak mungkin minta tolong nyuruh perbaiki genteng kan. Iya, beruntung ada partner bikin pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau maka di mereka umatnya ini merespon, ya Su'eb, hei Su'eb, manafqahu kasiran mimma taqul. Ya benar ya. Apa nafqahu itu? Hebat jawaban Ustaz. Luar biasa. Sabar. Apa yang kami miliki lebih banyak dari apa yang kamu katakan. Bahkan saya lihat kamu itu nggak punya apa-apa, gembel. Ini begitu. Seolah-olah gini nih ya, usia aja kau mau kayak kedua bah. Jadi orang kemudian diukur dengan materi. Lah Nabi mah nggak boleh diukur materi. Satu nggak nyari upah, dua nggak nyari kekayaan. Ya, Nabi itu juga mubalik, ustaz. Tapi memang kitanya salah lagi. Kalau tabligh akbar dicari ustaz yang punya alpat, sengaja disediakan lobinya. Malah disetting dibuat pagar-pagarnya. Mengko pada saat si ustaz turun, pada rebutan ya, merebut tangan anunya. Ya pokoknya apa disebut histeris. Jangan gitu. Ya. Nanti kebablasan, nanti yang Korea disawer. Waktu ustaz juga disawer. Kan sedih kita lihat. Ya karena semua di-entertain, semua dibuat seolah tontonan dan hiburan. Jangan. Ustaznya juga jangan main sebagai hiburan, itu jangan. Ada yang pernah negur saya, bukankah Nabi itu membawa kabar gembira? Kabar bukan penghibur. Kabar gembira ini mah penghibur. Walaula rohtuka la rojamnaka. Sebenarnya ya, gampang baik saya itu membunuh kamu, memenjara kamu, saya cuma sungkan ke keluarga kamu. Paham artinya itu? Saya nih inget nggak Abtar, surat Pak Abtar, Bataro, apa itu? Juz apa itu? Yang Abtar itu apa itu ayatnya? Al-Kausar. Jadi ceritanya mamangnya Nabi Ma'an wafat. Siapa itu namanya itu? Mamang Abu Jalal Abu Lahab ini kan sungkan kepada mamangnya Nabi. Pengennya mah betul lebih jahat dari apa kita saksikan. Akhirnya kan setiap kali mau nabok, nempiring, ngasari, orang kan mamangnya Nabi. Begitu mamangnya wafat, bikin acara tasyakuran. Dibuat sepanduk, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Muhammad nggak punya Jagger lagi. Nah, itu. Abtar tuh
sudah putus habis. habis, Nggak ada nggak penyambung. punya jeger lagi, nggak punya penyokong lagi. Sering nggak kayak begitu? Sering nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu sering tidak berbuat baik sebenarnya mah hanya karena sungkan. Mungkin kakak nih, mama nih, ih enak anak kita Saipudin nih. Sering ya? Artinya nggak minat banget berbuat baik karena Allah tuh ya. Betul. Dengan segan, malu. Iya, artinya nggak menarik berbuat baik karena Allah itu nggak menarik. Nah, si umatnya Nabi Syuaib ini ada nilai-nilai baiknya, cuma bukan karena Allah, karena sungkan nih keluarganya, karena keluarga guru ngaji. Nah ini nanti akan dibantah oleh Nabi Syuaib di ayat berikutnya. Artinya bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu dakwah di tengah-tengah masyarakat yang cara berbuat baiknya bukan karena Allah, tapi karena kemanusiaan, sebetulnya enteng, gampang. Ya, karena bukan ideologi itu, bukan. Nah, ini menarik nih ya. Walau larotuka larojannaka, lamun tak duduk karena dulu rire, maka tak rajam sih. Di surat lain Al-Qasas atau Al-Afat ya, tentang kisah Nabi Syuaib, kalimatnya menjadi tak usir sih dari kampung ya. Di sini saya rajam, tapi sayang disayang, kami nggak tega ngerajam kamu karena saya tahu keluarga kamu. Berarti kalau keluarganya keluarga biasa udah habis itu ya. Mestinya kita ini kepada siapapun itu berbuat baik karena kita berbuat baik karena Allah. Wa ma anta alaina bi'ajiz, dan udah saya hitung, kamu nggak punya kekuatan melawan kami. Tidak ada kekuatan untuk melawan kamu. Aduh, gondok bener ya. Kala Nabi Syuaib merespon, ya qaumi, hei lur, iya tah, lamun duduk karena dulur kita diraja. Kata Nabi Syuaib, arafti ahaju alaika minallah, ada konon dulur kita lebih kamu suka daripada Allah. Lalu pimpinan kita lebih kita sukani daripada Allah. Mertua kita lebih kamu sukani daripada Allah. Turunannya banyak ya, kita ini berbuat baik pada mertua bukan karena Allah, karena lebih saya yang paling banyak jaimnya ke mertuanya, ke jalan bagus. Nah ini problem nih, problem orang-orang yang lupa Allah. Padahal mah baik, dia juga volunteer, dia juga apa itu, yang LSM yang relawan itu. Oh banyak itu, salat murid, haji murid, banyak. Pak Solim makan aktivis. Pak Solim ini aktivis urusan supaya ibu hamil tidak selamat dan sehat. Semua ibu hamil sebanten itu urusan Pak Solim, Solim Abbas ya. Ngurusi ibu hamil, yang hamil orang lain. Ibu hamil lebih kepada edukasi ya, preventif, sehingga sebelum hamil juga harus tahu bagaimana nanti hamil sehat. Kalau di Malaysia LSM penanganan kurban laki-laki. Ya kan ibu hamil kan karena korban laki-laki. Rumah sakitnya rumah sakit korban laki-laki. Mantap kali kalimatnya. Mana ini? Ya Syuaib. Iya, sedih amat tiada orang lebih sungkan kepada orang bukan kepada Allah. Wattakhadtumu wara'akum dihriyan, bahkan di belakang apa yang saya lihat kamu membuat Allah dihriyan, dicampakkan. Wih, berani.
Mungkin menurut Nabi Syuaib barang sir ngobrol, lah kita berwadin Allah malah begini dulu itu dihriyan ngelunjak ini udah ini kelompok yang perlu dipenjara, ini nggak perlu pakai persidangan kalau ini. Inna Rabbi bima ta'maluna mu'id. Hati-hati. Apapun yang kalian lakukan, hei kaumku, muhid, Allah itu memantau detil demi detil, mencatat detil demi detil, melaporkan. Nah itu namanya muhid, semuanya. Waya qaumi, kaumku, yang malu ala makanatikum ini amil. Oke, kalau diperpanjang diskusi ini makin ngawur kamu. Wis kenen dia, pejojong. Nah, pejojong apa artinya Pak Juristi? Masing-masing. Silakan kamu melakukan aktivitas di tempat tinggal kamu menurut apa yang kalian suka, dan izinkan saya juga akan bekerja. Gara-gara ini aja turun nih, menarik nih. Saufa ta'lamun, nanti kamu juga baru tahu rasa. Mayati ada siapa orang yang kemudian layak mendapatkan azab, yuzihi, yang dihinakan dengan azab itu, waman huwa kadzib, dan terbongkar siapa yang sebetulnya berdusta. Kamu apa saya? Kalian apa saya? Wartakibu, rokib itu artinya gak jauh. Orang kenapa gak jauh? Karena lagi nonggoni. Maka wartakibu ifta'al artinya menunggu tidak jauh. Wartakibu, oke, kita sering menunggu. Ini ma'akum rokib, pada nonggoni. Kita tunggu. Nah, rokib menjadikan punya waktu. Kalau cerita sebelumnya Nabi Lut ya, itu kan kebuntrak-buntrak ya, di ujung malam kan, tahu-tahu subuh, bahkan istrinya pun nggak boleh bisa selamatkan. Ini digunakan kata ifta'ala dari raqiba, menjadi punya waktu. Nah ini yang disebut dengan istidrak. Ya, ayo siapa yang jengkel dengan presiden, pasti ilah ke musibah baik presiden. Dicontoh ya, nggak tahu presiden mana, presiden aja ini. Ada waktu tidak sama dengan, tapi ujung-ujungnya terjadi ada. Walamma jaa amruna, kejadian kejadian. Ada notifikasi, diputuskan oleh Allah jatuhnya azab kepada pembangkang Nabi Syuaib. Selalu saya ingatkan, tidak pernah berubah sunnah Allah. Setiap kali azab diputuskan Allah, pasti ada waktu untuk evakuasi orang-orang beriman. Saya tidak paham kalau ada orang beriman ikut jadi korban sesuatu. Saya nggak paham. Cuma kita orang baik, kita pasti ngomong mudah-mudahan diterima amal ibadah. Secara la tabdila li sunnatillah, tidak akan pernah berubah dari zaman Nabi. Nabi siapa? Nabi setelah Nabi Nuh adalah nabi pertama yang punya problem azab. Nabi Nuh sampai kiamat nggak berubah. Mau 1 menit, mau 2 menit, mau 1 jam, mau 1 hari, mau 1 bulan, Allah menyediakan waktu dan cara untuk mengeluarkan orang mukmin dari azab. Jadi nggak pantas ada orang mukmin ikut terdampak azab. Cuma sekali lagi kita orang baik. Begitu yang terjadi pada Nabi Syuaib. Oleh Allah diputuskan, proposal Nabi Syuaib diterima, akan kami jatuhkan azab. Bentuknya apa nggak diketahui. Apa yang terjadi? Najaina, lebih dahulu kami evakuasi Syuaiban, Nabi Syuaib
walladzina amanu ma'hu, dan beberapa pengikutnya. Saya akan ulangi lagi. Apakah karena hebat Nabi Syuaib ada gempa terjadi? Dia neliti, pakai alat-alat modern. Akhirnya dia keluar 1 jam sebelum gempa. Bukan karena itu. Sukses Nabi Syuaib itu keluar dari zona kawasan gempa azab itu karena birahmatin. Tidak ada kehebatannya Nabi Syuaib, tapi dikerunyani belas kasihan Allah. Sehingga yang benar mungkin begini, sebenarnya dia bagus orangnya, tapi rupanya lagi gak dapat belas kasihan Allah sehingga jadi korban bencana. Karena di sini rahmah itu artinya belas kasihan. Nah, dengan kata rahmah ini maka banyak yang aneh. Kok bisa ya dia selamat ya? Kok bisa ya dicungkir balik? Ada yang selamat dengan cara merangkap, ada yang selamat hanya karena tuku di warung, balik maning rumah sekombong, anak rabi entek gemat kebongan. Itu namanya dirahmati. Begitu juga Nabi Syuaib birahmatin, bukan karena hebat Nabi Syuaib, tapi Allah menurunkan rahmatnya, orang lain dapat laknatnya. Mudah-mudahan kita tidak pernah kehabisan rahmat dari Allah. Amin, amin, amin. Wa akhadatil ladina dolamu, maka sisanya berarti kaum pembangkang itu oleh Allah ditimpakan as-sayhah, suara keras yang konon frekuensinya membuat tidak kuat telinga mendengar, pecah gendang telinganya, bahkan saraf-saraf lain mata keluar darah, mati seketika, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan 5 menit yang lalu. Dalam teori kita menoleh ke sana, ada suatu ini kan itu dilukiskan dalam ayat ini dengan kata-kata jasimin. Jadi bergelimpangan seketika, dikomentari oleh Allah ka'alam yagnau fiha, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Ala bu'dan, sial, apes banget, apes limadiana, wong Madian itu mereka adalah kaum Madian, kama ba'idat samudlah kebedane apes sial yang pernah dialami dengan kaum Samud. Nah, Indonesia mungkin jadi inspirasi bagi Samud mungkin, ya. Saya salah paham ya, ternyata ini kita baru di ayat 95, berarti kita khataman hari Ahad, ya benar, salah paham. Karena kisah pikir saya hari ini kisah Nabi Musa. Ya, hari Sabtu kita ketemu kisah Nabi Musa, berarti Nabi atau kisah ke-7 dari rangkaian Hud. Nah, saya mau buat khulasa. Berarti dari ini kan kisah ke-6, nanti kisah ke-7 ya. Kisah pertama kisah siapa? No. Bukan. No. Tipikalnya apa? Tipikal umatnya. Bukan apa? Tinggi, besar, pendek, kuat, pinter.
belajar. Nah, kaum Hud, kuat. Diulang lagi, kuat kaum Nabi Ya, setelah Hud diulang lagi, sama kuat, cuma nggak setinggi 30 meter itu. Lut. Ini di bawah Lut, sini nih Lut. Ini ada nih, siapa ini? Nah, itu maksudnya itu. Nah, di sini Lut adalah hedonis. LGBT. Hedonis. Di sini kuat karena fisik jawara. Di sini kuat karena otak. Nah, habis Lut siapa? Su'eb. Habis Su'eb Musa. Oh iya benar ya, saya salah. Nah, Su'eb ini apa? Makmur, bisnismen. Nah, Musa rezim. Musa itu menghadapi rezim. Berarti ada berapa tipikal itu? 1, 2, 3, 4, 5. Paling puncak orang apa rezim? Dan cuma satu nabi ada rezim. Namanya Musa. Nah, Nabi Muhammad itu ngadepi orang kelompok apa rezim? Semuanya dihadapi. Orang artinya jangan gagal